Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yudas pasal pertama ayat 20 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Namun kamu, saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam roh, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, hidup kita seperti sebuah perjalanan yang pasti akan berakhir. Kita tidak tahu kapan dan di mana dia berakhir. Tapi yang pasti kita tahu hidup itu akan berakhir. Namun Tuhan menegaskan itu harus berakhir dengan baik, dengan kekekalan. Paulus menyebut menyelesaikan sebuah pertandingan. Mungkin orang lain akan berkata, aku menyelesaikan karya yang indah. Orang lain mungkin berkata, aku menyelesaikan pelayananku, perjuanganku. Kita sudah tahu bahwa hidup itu tidak hadir dengan kebetulan. Tetapi ada tugas yang dititipkan Allah kepada setiap orang. Dan melalui setiap orang itu, rancangan Allah bisa semakin nyata. Kehendak Tuhan bisa dirasakan oleh orang lain. Dan untuk tujuan itu pun, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menunjukkan jalan yang benar. Jalan menuju kehidupan. Seperti sebuah kereta api, dia sudah memiliki rel. Hanya tinggal mengikuti, berjalan sesuai dengan kecepatan yang ditentukan. Jangan melebihi, maka dia akan sampai. Meskipun terjadi sesuatu, kalau kereta ini mengikuti panduan, maka dia akan sampai. Nah, menariknya manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Di dalam pikirannya itu sendiri, rancangan Tuhan itu atau pekerjaan Tuhan itu terkadang lebih indah. Kita banyak melihat dalam kekristenan, pikiran manusia membuat peribadahan itu, persahabatan itu jauh lebih indah. Kita tidak boleh menyangkal bahwa pikiran manusia itu sangat baik. Banyak hal-hal baik yang dihasilkan oleh pikiran manusia yang berdampak untuk manusia, baik itu secara rohani atau jasmani. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa pikiran manusia juga berbahaya. Dari pikiran yang sama bisa muncul hal yang negatif. Manusia yang berpikir terhadap mandat yang diberikan Allah pada penciptaan pertama, peliharalah bumi, taklukkanlah itu, penuhilah. Tuhan berkata memelihara, menjaga. Tetapi pikiran manusia itu malah menganggap perintah itu adalah menggunakan alam untuk kemauannya sendiri. Sehingga untuk pikiran yang demikian, firman Tuhan mengatakan, bangunanmu itu harus selesai. Hidupmu itu harus berjalan dengan baik. Harus kamu bangun dan harus kamu pelihara. Kata bangunan dan kata pelihara ini pasti sangat kental dalam kehidupan kita. Bangunan itu dia harus selesai. Tapi bangunan yang selesai pun itu harus dipelihara supaya dia bertahan. Nah, bangunan ini tidak asal diberdirikan, tapi dasarnya harus iman. Nah, persoalan pertama adalah kita jujur mengakui ada bangunan atau hidup manusia yang tidak dibangun atas dasar iman. Dan ini pun terlihat indah. Bangunan yang bukan karena iman, dia seperti bangunan yang megah. Hasilnya tidak baik, tapi terkadang manusia tidak peduli. Yang penting dia terlihat indah. Dia terlihat berhasil tanpa kita tahu sumbernya dari mana. Sehingga terkadang itu menarik. Persoalan yang kedua adalah, ada kalanya memang bangunan itu dibangun atas dasar iman. Tapi ketika terjadi gempa bumi, goncangan, dia terhenti atau terjadi keretakan.
maka bangunan kita, tubuh kita sebagai bangunan, jangan-jangan jadi bangunan yang mangkrak. Karena imannya tidak kuat, imannya tidak kokoh. Itulah sebabnya iman itu harus dipelihara dengan kasih dari Allah. Nah, ini menarik, kasih itu apa hubungannya dengan iman? Terkadang iman itu harus nyata dengan kasih, betul. Tetapi ternyata kasih itu memelihara iman. Jadi kasih bukan buah dari iman, tetapi iman ditopang oleh kasih. Kasih menopang iman, itu bekerja sama. Maka ketika kita saling mengasihi dalam hidup kita, kasih yang dari Allah sebenarnya itu sedang mengokohkan iman kita. Ketika kita beriman kepada Allah, sebenarnya kita sedang belajar mengasihi. Ketika kita mengasihi sesama, maka kita sedang belajar juga untuk membuat itu semakin murni. Oleh karena itu sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman-Ku di pagi hari ini sangat kuat mengajarkan kepada kita bahwa iman itu memang harus nyata. Memang dalam perjanjian baru persoalan iman berkembang. Terkadang iman itu berdiri sendiri. Memang tidak salah, iman itu sudah sempurna. Tidak perlu ada istilah lain bahwa iman itu harus dilengkapi. Beriman ya beriman. Tapi ternyata realitanya tidak demikian. Banyak orang yang mengatakan dirinya beriman, tapi ternyata besok mereka yang beriman itu adalah mengkhianati Tuhan. Mereka yang mengatakan beriman kepada Tuhan, ternyata mereka menyangkal. Mereka mengatakan dirinya beriman, ternyata mereka juga yang membenci sesamanya. Maka firman Tuhan menegaskan, iman harus sejalan dengan kasih. Sebenarnya tanpa dikatakan juga iman itu pasti mengasihi. Tapi ini sepertinya perlu ditekankan. Iman dan mengasihi harus bergandeng tangan. Seperti dua tangan yang bersalaman, mereka harus saling menopang. Firman Tuhan menekankan pentingnya pemeliharaan. Betul, kita yang beriman juga ada kalanya kita bisa berubah. Kita perlu ditopang, siapapun kita. Maka sahabat rohani, mari saling mendoakan, mari saling mengasihi. Jemaat itu bisa rapuh, pendeta itu bisa rapuh. Mari kita saling mendoakan agar kita sama-sama kuat, sehingga kita bisa mengakhiri perjalanan ini dalam kekekalan seperti yang Tuhan minta. Firman Tuhan berkata, akhir yang baik adalah dalam kekekalan. Maka semoga dengan iman yang terarah kepada Kristus, dengan hidup yang saling mengasihi, kita bersama-sama bergandeng tangan, kita sama-sama kuat mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Tak henti-hentinya Tuhan menyapa kami, agar kami menjadi orang yang beriman yang setia. Berkati kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang merindukan pertolongan. Biarlah kiranya Tuhan menghadirkan sahabat-sahabat yang saling mengasihi. Berkati kami Tuhan, agar kami sama-sama kuat dalam menjalani kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.